Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau coba bahas sesuatu yang mungkin buat sebagian dari Anda ini baru nih. Namanya sholat rawatib. Betul. Ini tuh sholat-sholat sunnah yang biasanya kita kerjakan barengan sama sholat wajib kita. Iya, yang mengiringi sholat fardu. Nah, berdasarkan catatan dan pandangan ulama yang sudah Anda siapkan, kita mau coba gali bareng-bareng kenapa sih sholat ini kok istimewa banget dalam Islam. Biar kita semua, terutama yang baru kenal, jadi lebih paham gitu keutamaannya. Oke, Siap ya? siap. Mari kita bedah deh. Siap. Jadi intinya gini, sholat rawatib ini bisa kita anggap sebagai penyempurna. Atau pelengkap gitu ya? Penyempurna ya? Sempurna ya? Iya. Ada sebuah hadis, ini riwayat Abu Daud, yang kasih isyarat kalau katakanlah sholat wajib kita ada yang kurang, mungkin khusyuknya kurang, atau ada lupa sedikit. Nah, amalan sunnah kayak rawatib ini yang nanti bantu nambal kekurangannya itu di hadapan Allah. Oh, jadi kayak semacam backup spiritual gitu ya buat sholat utama kita. Bisa dibilang gitu, ini salah satu hikmah penting yang sering banget diangkat para ulama. Menarik, menarik. Nah, salah satu yang kayaknya paling bikin Arang semangat nih dari sumber-sumber yang Anda bawa, itu janji dapat properti di sorga. Wah, ini gimana ceritanya? Haha, iya ini memang jadi daya tarik utama ya. Ini dasarnya dari hadis Ummu Habibah. Diriwayatkan Imam Muslim loh. Oke. Hadisnya bilang, siapa aja yang istiqomah, konsisten gitu ya, ngerjain 12 rakaat sunnah rawatib dalam sehari semalam. 12 rakaat ya, sehari semalam. Betul. Yang tersebar itu loh, sebelum dan sesudah sholat fardu tertentu. Nah, ganjarannya Allah akan bangunkan buat dia sebuah rumah di surga. Masya Allah, sebuah rumah di surga. Cuma dengan konsisten 12 rakaat sunnah ini. Iya, kata kuncinya itu tadi, konsisten. Jadi ini bukan sekedar, bonus biasa aja. Ini ganjaran gede banget untuk sebuah rutinitas yang sifatnya sunnah. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih dari yang mungkin kita anggap cuma tambahan, ternyata jadi kayak investasi akhirat yang jelas banget bentuknya ya. Tepat sekali. Nah, selain rumah ini nih, ada lagi nggak keutamaan lain? Tapi sempat disinggung soal perlindungan juga ya dari api neraka Ya, gitu. betul. Ada juga penekanan soal perlindungan dari api neraka. Ini spesifik waktunya nih, sekitar sholat duhur. Oh ya, gimana tuh? Ada hadis, ini riwayat At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad, yang menyebutkan siapa yang rutin ngejaga 4 rakaat sebelum zuhur sama 4 rakaat sesudahnya. 4 sebelum 4 sesudah zuhur, oke. Iya, itu Allah akan haramkan api neraka menyentuh orang itu. Ini bentuk proteksi khusus yang dijanjikan. Luar biasa, spesifik banget ya waktunya di zuhur. Apa ada penjelasan gitu kenapa kok zuhur? Apa karena waktu sibuk jadi tantangannya lebih besar? Nah, tahu soal alasan spesifik kenapa zuhur, sumber-sumber yang kita punya ini nggak merinci banget sih. Lebih fokus ke utamaan menjaga amalannya itu sendiri. Oke. Tapi, ya bisa jadi seperti yang Anda bilang tadi, mungkin menjaga amalan sunnah pas lagi sibuk-sibuknya tengah hari itu kan nunjukin dedikasi ekstra ya? Bener juga ya, jadi pembuktian kesungguhan gitu. Mungkin begitu. Jadi selain dapat perlindungan, ada nilai kesungguhannya juga. Poin bagus, kesungguhan yang berbuah perlindungan. Oke, terus ada lagi nih, dimensi lain yang diangkat. Peningkatan derajat sama penghapusan dosa. Ini kaitannya sama sujud ya? Tepat sekali. Ini dari hadis Tauban, riwayatnya Imam Muslim juga. Disebutkan, kalau setiap sujud yang kita lakukan karena Allah, itu akan naikin derajat kita 1 tingkat, plus hapus 1 dosa kita. Wah, setiap sujud. Iya, setiap sujud. Nah, karena sholat rawatib ini kan nambah jumlah rokaat, otomatis nambah jumlah sujud kita dalam sehari, ya kan? Betul, betul. Jadi secara otomatis, ngerjain rawatib ini ikut berkontribusi naikin derajat kita dan ngebersihin dosa-dosa. Makin banyak sujud yang tulus, ya makin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Jadi kalau kita rangkai nih ya, keutamaannya tuh banyak banget. Pertama, nyempurnain sholat wajib. Kedua, ada investasi rumah surga kalau konsisten 12 rakaat. Ketiga, dapat perlindungan dari neraka, khususnya yang terkait zuhur tadi. Keempat, naikin derajat dan hapus dosa lewat sujud. Komplit banget ya paketnya. Komplit. Dan jangan lupa, ada satu lagi yang sering banget disebut istimewa banget nilainya. Apa tuh? 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Qobliyah subuh. Oh iya, qobliyah subuh. Ini sering dengar katanya bagus banget ya. Banget. Dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah,
Itu disebutkan kalau 2 rakaat ini nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat. Iya. Bayangin aja amalan yang kelihatannya singkat, ringan, tapi nilainya kosmik begitu. Nah, semua keutamaan ini, dari penyempurna, rumah sorga, perlindungan, naik derajat, sampai nilai qobliyah subuh yang luar biasa ini, ujung-ujungnya bakal ngeberatin timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Rangkuman yang mantap banget. Jadi jelas ya, sholat rawatib ini meskipun statusnya sunnah, sukarela, tapi potensi ganjarannya itu wah luar biasa besar. Mulai dari poles ibadah wajib kita, ngamanin aset di surga, dapat tameng pelindung, sampai upgrade status spiritual. Betul. Dan kuncinya tadi yang diulang-ulang terus di sumbernya itu istiqomah ya, konsisten. Persis. Konsistensi itu penting banget. Nah, mungkin sebagai penutup nih, bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Boleh, apa tuh? Setelah tahu nih berbagai paket keutamaan yang dahsyat banget ini, kira-kira langkah kecil apa ya yang paling mungkin bisa Anda mulai untuk coba masukin sebagian sholat rawatib ini ke rutinitas harian Anda? Pertanyaan bagus. Nggak harus langsung ngejar 12 rakaat mungkin ya. Bisa dimulai dari yang paling ringan tapi nilainya tadi luar biasa. Kayak 2 rakaat sebelum subuh itu misalnya. Wah iya juga ya, mulai dari yang kecil tapi konsisten. Nah itu dia. Pertanyaan ini kami tinggal buat Anda renungkan.